Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Sahabat podcast Kemangi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, berjumpa kembali bersama kami dalam acara podcast Ramadan yang ditayangkan setiap hari pada bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Kali ini saya akan ditemani oleh tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Kasih Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Yang terhormat Bapak Haji Mastur. Kita sapa bersama-sama. Ahlan wa sahlan Bapak. Ya. Bapak Haji Mastur. Alhamdulillah. Terima kasih sampun rawuh di podcast Kemangi Pak Haji. Alhamdulillah. Panjenengan sehat, Bu? Alhamdulillah. Pak Haji sehat pripun? Alhamdulillah. Puasa ini sehat, sudah beradaptasi. Berapa hari ini awal-awal kita sih lemes, tapi alhamdulillah berapa hari ini sudah terbiasa. Iya. Alhamdulillah. Kalau Ibu gimana? Keluarga sehat semua ya? Alhamdulillah Pak Haji Pangestu. Yes. Semoga kenikmatan yang Allah berikan sampai saat ini kita bisa menunaikan ibadah dengan sempurna, badan kita sehat, kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan yang luar biasa. Baik, sahabat podcast Kemangi, beliau akan menyampaikan tentang beberapa hal yang kaitannya dengan bulan Ramadan. Kita akan membahas sedikit tentang keistimewaan-keistimewaan yang ada dalam bulan Ramadan. Maka mari kita simak bersama-sama penjabaran yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Mastur. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam Ramadan. Wa thanna lailatahu bitarawih wa tadrisil Qur'an. Awaluha rahmatun wa asatuha maghfiratun wa akhiruha itqum minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu Leni yang saya hormati, Soimin, Soimat, sahabat podcast yang selalu disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hari ini masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan ibadah yang sangat kita tunggu-tunggu bersama kehadirannya, yaitu ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita benar-benar tulus kita laksanakan. Amin. Sehingga kita akan mendapatkan ampunan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat ma'asalam kita aturkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Saat podcast yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita hari ini sudah beberapa hari ada di bulan Ramadan. Alhamdulillah, Ramadan itu memang kita tunggu hadirnya. Karena Ramadan itu kata Rasulullah, syahrun adimun mubarak, yaitu bulan yang penuh keagungan dan keberkahan. Sehingga Rasulullah menyambut kehadirannya dengan untaian kalimat yang begitu indah. Atakum syahrul Ramadan sayyidus syuhur. Wa marhaban bihi wa ahla, kata Rasulullah. Datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu penghulu segala bulan, sayyidus syuhur. Wa marhaban bihi, selamat datang ya Ramadan, wa ahla, dan selamat datang. Itu saking agungnya Rasulullah menyambut dengan ucapan selamat datang 2 kali.
Sahabat podcast rahimakumullah, Ramadan penuh dengan berbagai keutamaan dan keistimewaan. Karena di bulan Ramadan, kata Rasulullah, siang harinya kita ini diwajibkan berpuasa. Malam harinya kita disunahkan untuk melakukan sholat tarawih, tadarus Quran, dan ibadah-ibadah lainnya. Dan perlu diketahui bahwa puasa, sholat tarawih, ini bila kita lakukan dengan ikhlas atas dasar iman dan niatan dengan sepenuh hati, maka diampuni segala dosa kita yang telah lalu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Sahabat podcast rahimakumullah, Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai pedoman kehidupan kita di dalam beragama Islam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran adalah sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan tentang petunjuk itu serta pembeda antara hak dan batil. Sahabat tugas yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah Ramadan ini kita isi dengan berbagai macam ibadah, baik ibadah yang sifatnya vertikal, langsung berhubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Begitu juga ibadah kita, hablum minannas, hubungan horizontal kita kepada sesama manusia. Mungkin itu Bu sebagai mukaddimah. Saya sampaikan kepada sahabat-sahabat tersayang. Baik, ketika panjenengan jabarkan betapa keistimewaannya bulan Ramadan yang luar biasa. Tapi kami juga ingin tahu, Pak Haji, para pendengar ini pasti ingin tahu terkait dengan keistimewaan bulan Ramadan. Biasanya di bulan-bulan di luar Ramadan itu kita itu untuk melakukan ibadah sunnah gitu atau membaca Al-Quran secara ajak itu kayaknya kita berperang dengan waktu. Nah, ketika bulan Ramadan, bulan puasa, seakan-akan waktu yang kita miliki itu sangat longgar, luar biasa. Nah, mungkin yang ingin kami tanyakan, amal ibadah apa saja sih yang kemudian menjadikan Ramadan itu begitu istimewa, yang kemudian membedakan di antara bulan-bulan yang lainnya selain bulan Ramadan, yang kemudian amal itu bisa membuat kita menjadikan salah satu ciri-ciri dari orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang yang mutakin itu Pak Haji. Ramadan ini adalah untuk mencetak kita menjadi takwa. Mencetak kita menjadi takwa, mengarahkan kita untuk menjadi takwa. Sehingga Ramadan ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Ingat, ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman. Karena banyak saudara-saudara kita itu dengan hadirnya puasa itu malah justru tidak bahagia, malah gitu susah. Ya, wah, ini membuat aku lapar dan sebagainya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian itu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, yaitu agar supaya kalian menjadi orang-orang yang takwa. Jadi
puasa ini sebuah kewajiban yang sudah diwajibkan kepada umat-umat sebelum umat Rasulullah Muhammad SAW, dan itu diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman agar supaya apa kita? Agar supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus amal apa saja yang akan mengarahkan kepada takwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala? Semua amal perbuatan baik kita, sebagaimana di mukadimah saya tadi, bahwa segala ibadah kita baik yang hubungannya kepada Allah secara langsung, hablum minallah, begitu juga yang hubungan kita secara horizontal kepada sesama, ini perlu kita tingkatkan dalam rangka untuk mencapai tujuan takwa tadi. Sehingga Rasulullah mengatakan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau antakuna sanatu kulluha Ramadan. Masya Allah. Jikalau tahu umatku itu apa yang ada di dalam Ramadan, niscaya mereka akan berharap, akan mengatakan, jadikanlah seluruh tahun ini menjadi bulan Ramadan. Kenapa? Li'annal hasanata mujtami'atun. Karena di dalam bulan Ramadan itu semua kebaikan dikumpulkan. Kok bisa? Apabila kita berpuasa itu berbohong, puasa kita akan terhapus, tidak ada artinya. Artinya kita disuruh selalu jujur. Jujur itu adalah bagian dari sifat kebaikan. Apabila kita gibah, puasa kita akan terhapus pahalanya. Artinya kita dilarang menggibah. Apabila kita mengumpat, namimah, marah-marah, salah sidik saudaranya dimarahi, salah sidik keluarganya dimarahi, salah sedikit temannya dimarahi, mudah mengumpat, mudah marah. Berarti kita dilarang untuk marah. Sabar itu bagian dari kebaikan. Kita juga dilarang yaminul gomus, bersumpah palsu. Berarti kita harus selalu jujur. Tidak boleh bersumpah palsu. Begitu juga kita dilarang untuk selalu mengumbar pandangan kita membuat maksiat. An-nadru bisahwa, melihat dengan bersahwat. Nah, kalau itu semua kita jauhkan, berarti semua kebaikan ini mujtami'atun, berkumpul di bulan Ramadan. Yang kedua, kenapa kok andaikan umatku tahu kata Rasulullah, niscaya dia akan mengatakan, ya Allah, jadikanlah satu tahun ini bulan penuh jadi Ramadan. Kedua, karena at-ta'ata maqbulatun, ibadah kita diterima oleh Allah, ketaatan kita diterima oleh Allah. Itulah keutamaan. Dengan keutamaan itu niscaya kita akan mengarah kepada orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata Rasulullah dalam lanjutan hadisnya, wa da'awati mustajabatun. Doa-doa kita akan diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dunuba maghfuratun, dan dosa-dosa akan diampuni. Ini yang terpenting. Wal jannatu mustaqatun lahum, dan surga merindukan orang-orang yang berpuasa. Mereka orang-orang yang berpuasa. Tuh, istimewanya di situ. Sehingga dengan kita melakukan kebaikan, dengan kita meningkatkan ketaatan, dengan kita selalu berdoa,
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni, niscaya kita akan menjadi orang-orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Pak Haji, kita ngomong-ngomong masalah pahala gitu ya Pak Haji ya. Iya. Di bulan puasa itu saya pernah mendengar hadis Rasulullah kalau tidak salah bahwa puasa itu milik Allah dan bagi Allah yang akan melipat gandakan pahalanya. Menikah itu gimana tuh Pak? Maksudnya seperti apa? Kalau kita melakukan ibadah, misalnya membaca Al-Quran dalam hari-hari yang biasa, satu huruf itu Allah akan melipat gandakan pahalanya 10 kebaikan. Iya. Nah, kalau seperti itu di dalam bulan puasa, bagaimana Pak Haji? Begini, kullu amali bani Adam lahu illa shauma. Innahu li wa ana ajzi. Seluruh amal ibadah anak Adam itu adalah untuknya, kecuali berpuasa. Karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Artinya bahwa puasa yang kita lakukan ini tidak lain dan tidak bukan hanya niat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Imanan wahtisaban. Dengan dasar iman, dengan dasar mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, niscaya ghufira lahum ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah yang akan membalasnya. Allah yang akan menentukan pahalanya. Terus bagaimana dengan ibadah-ibadah saya? Pada saat saya melakukan tadarus Al-Quran di bulan-bulan selain Ramadan, saya mendapatkan 10 kebaikan dalam satu huruf. Kalau saya lakukan di bulan puasa bagaimana? Kata Rasulullah, barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan pada bulan Ramadan, maka nilainya sama dengan melakukan kewajiban di bulan selain Ramadan. Kesunahan-kesunahan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu nilainya sebagaimana kita melakukan sebuah Ibadah kewajiban. wajib. Masya Allah. Itu saking istimewanya bulan Ramadan. Oke. Kalau itu ibadah menjadi sebuah keistimewaan, pertanyaan yang sering menggelitik Pak Haji ya, bagaimana dengan ketika kita melakukan perbuatan yang menyimpang atau melakukan perbuatan dosa seperti yang tadi Panjenengan sampaikan bahwa namimah, ghibah, bohong itu adalah salah satu yang bisa membatalkan pahala puasa di bulan Ramadan. Nah, ketika kita melakukan perbuatan yang menyimpang seperti itu, apakah juga dosanya dilipat gandakan oleh Allah, Haji? Orang yang melakukan dosa di bulan Ramadan, kalau dia umpamanya melakukan dosa terus tidak berpuasa, berarti sudah dia melanggar dan keluar dari rukun Islam. Artinya dia sudah tidak melakukan kewajiban sebagai umat Islam. Karena Ramadan itu sendiri adalah bagian dari rukun Islam. Tidak melakukan puasa, berarti sudah tidak melakukan sebuah kewajiban. Berbuat dosa di bulan puasa, di bulan Ramadan. Jelas itu akan dosa besar. Ya tentunya dosanya dosa besar juga. Akan besar dosanya. Wong kita ini tidak puasa aja, melanggar puasa kita, berhubungan di siang hari dengan suami istri, itu aja kayak gitu hukumannya. Harus puasa berturut-turut berapa bulan itu? 2 bulan. 2 bulan berturut-turut. Apalagi sudah tidak puasa, berbuat dosa lagi. Jadi
berbanding lurus dengan pahala yang Allah janjikan. Ya, Begitu pula ketika melakukan perbuatan yang melanggar juga sama, sama. sama gitu ya Pak Ya. Haji. Baik, kemudian Pak Haji, tadi Pak Haji menyampaikan bahwa semua kebaikan dikumpulkan, ketaatan diterima, doa dikabulkan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu ada waktu-waktu tertentu yang istajabah, mustajabah. Ketika kita memanjatkan doa, misalnya seperti sepertiga malam terakhir, itu kan waktu yang paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa. Apakah di dalam Ramadan seluruh seluruh waktunya juga istajabah, Pak Haji? Seluruh waktunya istijabah. Karena kita dalam kondisi berpuasa yang menjauhi segala dosa, segala perbuatan yang dilarang oleh Allah, karena dengan proses puasa ini, sebagaimana janji Rasulullah bahwa doa-doanya orang puasa diterima oleh Allah, wa da'awati mustajabat. Da'awati mustajab. Termasuk juga segala sesuatu kita tidak melihat oh ini waktu istijabah antara dua adzan atau dua iqomah, antara iqomah dan adzan, maka silahkan berdoa di situ. Tapi kalau di bulan puasa dimanapun kapanpun kita berdoa. Sebetulnya kita ini walaupun tidak berpuasa, walaupun tidak di luar bulan puasa, kita dimanapun boleh berdoa. Kecuali di tempat-tempat yang dilarang untuk berdoa. Hanya untuk khusus bulan Ramadan ini, doa kita dijanjikan oleh Rasulullah diijabah. Semuanya diijabah. Ya. Ampunan Allah bagi orang-orang yang mau meminta ampun. Ya. Tidak terkecuali bahkan itu mungkin dosa besar sekalipun, Pak Haji. Iya. Masya Allah. Diampuni oleh Allah. Kalau dosa besar ya tentunya harus taubat. Iya, iya. Harus taubat dan nasuha. Taubat dan nasuha. Oke. Jadi iming-iming, bukan iming-iming sih sebetulnya, Allah memberikan keistimewaan kepada bulan Ramadan dengan melipat gandakan banyak sekali kebaikan yang ada di dalamnya, melipat gandakan, Allah menjanjikan ampunan, Allah menjanjikan amalan yang diterima oleh Allah di bulan Ramadan. Seandainya ada orang yang kemudian tidak tertarik dengan orang Islam, Pak Haji, yang tidak tertarik dengan hadirnya bulan Ramadan, maka itu sungguh-sungguh luar biasa celaka gitu ya, karena di bulan Ramadan itu adalah kesempatan bagaimana kita mencari sebanyak-banyaknya untuk beribadah supaya Allah memberikan keridhaan dan amal ibadah kita dilipat gandakan sesuai dengan niat dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak Haji. Terakhir mungkin Pak Haji di bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Allah memberikan keistimewaan itu. Kemudian di bulan Ramadan, kemudian tadi Pak Haji menyampaikan bahwa ibadah sunnah di bulan Ramadan itu pahalanya sama seperti ibadah wajib di bulan selain bulan Ramadan. Nah, ketika kita sudah 1 bulan Pak Haji menjalankan ibadah, kita melatih kesabaran, melatih menahan hawa nafsu, tips apa kemudian yang bisa kami ambil supaya supaya ruh Ramadan itu tetap kami rasakan dan kami jalankan ketika di luar bulan Ramadan. Ramadan kita akan selalu menjadi istiqomah setelah bulan Ramadan. Salah satu tanda-tanda diterimanya puasa kita adalah setelah pelaksanaan Ramadan datangnya bulan Syawal, kita meningkat ibadahnya. Yang biasanya di tahun-tahun lalu sholatnya bolong-bolong, setelah digembleng oleh madrasah Ramadan itu, dia akan meningkat sholatnya, kan? Lebih baik, sempurna, nyaris sempurna,
Tidak pernah satupun yang ditinggalkan dalam 5 waktu. Biasanya sholat sunnah rawatibnya kurang. Tapi dengan gemblengan madrasah Ramadan selama 1 bulan, dia menjadi lebih meningkat untuk selalu melaksanakan sholat sunat rawatib dan sholat-sholat sunnah lainnya. Sebelum Ramadan tidak suka atau kurang di dalam mengkaji dan belajar Al-Quran, bertadarus Al-Quran. Tapi setelahnya digembleng oleh Ramadan selama sebulan, maka dia meningkat ibadahnya setelah. Itu adalah tanda-tanda bagian dari diterimanya ibadah kita. Bagaimana agar supaya kita ini diterima? Tentunya ibadah kita harus benar-benar diniati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan niat kita mengharap ridho Allah, dengan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kita pasti akan selalu meningkatkan pelumah-pelumah ibadah kita di dalam kegiatan bulan Ramadan ini. Jadi harapan kita kepada saimin saimat sahabat podcast kalian, mari di dalam menjalankan ibadah Ramadan ini harus menjadi target kita untuk Ramadan yang terbaik pada kehidupan kita. Karena kita, saya, panjenengan semua tidak akan tahu kapan, apakah kita ini nyampe ketemu Ramadan di tahun yang akan datang. Maka dari itu, Ramadan yang kita laksanakan tahun ini mudah-mudahan bisa menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita, sehingga kita bisa mendapatkan pangkat tertinggi, yaitu orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, Ibu. Masya Allah, luar biasa. Terasa tadi apa yang panjenengan sampaikan yang terakhir, jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik. Kita tidak tahu apakah Ramadan tahun yang akan datang kita akan bertemu dengan Ramadan lagi, Pak Zia. Jadi himbauan panjenengan semoga oleh semua pendengar podcast Kemangi bisa menjadikan sebuah motivasi ketika kita melaksanakan puasa Ramadan, beribadah di bulan Ramadan, kita melakukan ibadah itu dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh hanya mengharapkan ridho dari Allah, sehingga kita bisa menghabiskan Ramadan kita ini dengan luar biasa dan menjadikan implementasi Ramadan kita di bulan-bulan yang akan datang menjadi orang yang betul-betul diharapkan oleh Allah, yaitu orang-orang yang muttaqin. Baik sahabat podcast Kemangi yang berbahagia, demikian tadi pertemuan kita dalam acara podcast pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan, ibadah puasa kita, sholat kita, tarawih kita, kemudian tadarus kita, Allah senantiasa mencatat dengan amal ibadah dan melipat gandakannya dengan pahala yang berlimpah. Demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih. Pak Haji, terima kasih banyak. Ya, Kita sudah banyak sami-sami. berbincang. Semoga Saya mohon bermanfaat maaf, untuk nggih. kita semua. Dan kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.